Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita akan membandingkan 3 buah produk Frisian Flag Full Farm Full Cream dengan Ultramilk Full Cream dengan Beer Brand. Nah, yang di sini kita mau membandingkan adalah kandungan dari gizinya atau informasi produk nilai gizinya. Oke ya, pertama yang kita bandingkan produk ini dengan Beer Brand, yaitu yang pertama adalah proteinnya. Oke, kita zoom sedikit. Zoom sedikit lagi supaya lebih jelas ya. Nah, supaya lebih jelas kandungan informasi gizinya. Oke, pertama kita melihat di sini perbandingan adalah yang utama adalah protein. Nah, untuk Frisian Flag Full Farm Full Cream, proteinnya 7 gram, 11% AKG. Sementara yang di sebelahnya Indomilk proteinnya 6 gram atau 10%. Sementara Beer Brand itu adalah 6 gram. Jadi di sini perbandingannya 7 banding 6 banding 6. Jadi ya, oke, di sini yang paling tinggi proteinnya adalah Full Farm. Kemudian kita bandingkan yang kedua, yaitu lemak total. Lemak total dari Full Farm 7 gram atau 11%, sementara lemak total dari Indomilk 6 gram. Dan di dalam Beer Brand 7 gram, 10%. Jadi di sini lemak yang paling rendah itu adalah Indomilk. Ya, Indomilk Full Cream. Kemudian kita bandingkan lagi yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol dari Indomilk dari Frisian Flag Full Farm itu ada 15 mg. Sementara kolesterol di dalam Indomilk adalah 18 mg. Dan kolesterol yang ada di dalam Beer Brand 20 mg. Jadi kalau kita bandingkan di sini yang paling rendah adalah punya Frisian Flag 15 mg. Sementara di Indomilk itu adalah 18 mg. Dan yang paling tinggi adalah kolesterolnya di Beer Brand. Lanjut lagi kita pindah ke lemak jenuh. Lemak jenuh dari Full Farm ini 3,5 gram, sementara di sini 3 gram ya, 3 gram di Ultramilk, sementara ini 5 gram ya di Beer Brand. Jadi 5 gram banding 3 gram banding 3,5. Jadi yang paling sedikit lemaknya itu adalah Ultramilk, kemudian Frisian Flag, lalu Beer Brand. Nah, kita pindah lagi ke karbohidrat total. Untuk karbohidrat total dari Full Farm Frisian Flag 10 gram atau 3% kebutuhan gizi. Di sini ada 9 gram atau 3%, sementara di sini adalah 9 gram. Jadi untuk karbohidrat yang dua merek ini 9 gram dan yang tinggi adalah Full Farm. Lalu kita pindah lagi ke laktosa. Laktosanya kalau di sini Full Farm itu 10 gram, sementara di sini tidak ada ya laktosanya. Kemudian kalau di Nestle Beer Brand itu adalah 9 gram. Jadi lebih rendah laktosanya di Beer Brand ketimbang di Full Farm Frisian Flag. Sementara di Ultramilk tidak dicantumkan kadar laktosanya. Oke ya, lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke garam natrium. Ini 10 mg, sementara di sini 40 mg. Dan di sini adalah 95. Jadi kalau misalnya mau rendah natrium, pilihlah Ultramilk, kemudian disusul dengan
Beer Brand 95, dan yang paling tinggi ini adalah di sini yang punya Frisian Black. Nah, kemudian kita membandingkan kalsium. Kalsium yang ada di Full Farm Frisian Black itu adalah 20%. Sementara di dalam Indomilk kalsiumnya 20% juga. Dan kita bandingkan dengan di produk ini, kalsiumnya tidak dicantumkan. Ya, tidak dicantumkan kalsiumnya. Oke ya, lebih detail dua produk yang UHT ini dibandingkan Beer Brand. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ya teman-teman, yang paling penting dari sini adalah tadi kita bandingkan yang atas kan. Jadi di sini plus minus ya. Jadi ada kecenderungan yang mana yang lebih baik. Kalau untuk teman-teman yang menginginkan karbohidratnya tinggi sebagai energi, gunakanlah Full Farm Frisian Black, dan juga proteinnya yang tinggi. Sementara untuk lemaknya juga rendah. Nah, sementara ini produk tengah, artinya di sini dia lemaknya juga rendah, ya kan? Proteinnya sedang, ya sedang-sedang saja, karbohidrat sedang. Jadi ini produk sedang untuk Ultra Milk, dan di sini untuk yang produk dari Nestle Beer Brand, ini di sini apa namanya, sisi yang kurangnya adalah dia kolesterolnya paling tinggi, kemudian proteinnya sedang, karbohidratnya sedang. Dan pastinya di sini dia memiliki garam natrium yang sedang juga. Jadi di sini plus minus ya. Jadi pada prinsipnya tiga produk ini kalau kita bandingkan ketiga-tiganya memiliki plus minus sebagai susu cair steril yang digunakan untuk siap diminum. Kita tahu di sini dari produk ini kita bisa lihat ini adalah Frisian Black Full Farm Full Cream. Ini pilihan lebih sehat dibandingkan produk sejenis bila dikonsumsi dalam wajar. Nah, ini ya kan. Kemudian lagi di sini sama saja seperti susu yang lain. Cuma ini ada sedotannya. Kalau Beer Brand tidak ada. Lalu di sini Ultra Milk. Jadi di sini bentuk Ultra Jaya, daun dari apa namanya? Susu sapi segar. Jadi bentuknya seperti daun ya, seperti daun. Di sini ada kemudian ada vitamin A, B2, B12, sumber kalsium fosfor ini. Lalu di sini ada susu UHT full cream. Yang keduanya ini adalah UHT. Sama saja informasi produknya dan lain-lain. Tadi kita hanya membandingkan nilai gizinya. Lalu di sini ini adalah Beer Brand. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini dari tiga produk ini kita lihatkan banding ketiga-tiganya plus minus ya. Jadi tinggal teman-teman saja. Jadi saya sekaligus memberikan apa namanya review ini kepada teman-teman yang katanya teman-teman banyak yang mengatakan bahwa semua produk susu itu sama-sama saja. Ya memang dari segi komposisi ya sama-sama saja dan tidak ada bedanya. Dan apa sih kenapa Beer Brand lebih unggul dan lebih diunggulkan? Kenapa lebihkan? Nah, mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Dari tiga ini misalnya teman-teman melakukan percobaan pada tiga orang yang mengalami sakit yang sama, misalnya TB paru misalnya, lalu satu diberi Ultra Milk, kemudian satu diberi Frisian Black Full Farm, yang ketiganya diberi Beer Brand, lalu dibandingkan mana yang lebih sehat atau yang mana yang lebih baik pada saat nanti setelah proses penyembuhan. Tapi dengan syarat ketiganya itu disiplin dalam hal pengobatan dan meminumnya, serta asupan gizi yang sama ya, dengan berat badan yang tidak terlalu jauh berbeda. Ini penting ya teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa apa namanya, ketiga produk ini memang sama-sama benar-benar sama produk susu ya, susu sapi yang steril ya, steril karena memang diproses dengan ultra high temperatur atau mungkin sistem pasteurisasi. Nah, jadi di sini teman-teman yang paling penting dari segi harga ya memang agak-agak sedikit beda ya. Kalau dari segi harga, kalau Ultra Milk ini
harganya kurang lebih Rp6.000. Kalau Frisian Black Full Farm ini 5.500. Sementara Bir Brand ini harganya 9.500. Jadi memang terpaut lumayan agak-agak jauh harga. Mungkin harganya lebih mahal mungkin karena kemasan kalengnya. Mungkin harga kalengnya itu lebih mahal ketimbang kemasan Tetra Pak ini ya. Tetra Pak yang dari kertas kardus ini, kertas yang semi aluminium. Ya, mungkin di situ harganya lebih plus lebih mahal. Dan pastinya teman-teman ya, kalau memang ingin mendapatkan asupan susu yang siap saji dan siap minum, teman-teman bisa memilih merek-merek misal Ultramilk, Frisian Black atau Nestle atau merek lain yang sejenis untuk mendapatkan susu susu yang memang benar-benar sudah steril. Dan di sini juga ya sama-sama menyantumkan bahwa produk ini tidak menggantikan ASI ya kan, tidak cocok untuk bayi sampai dengan 12 bulan. Memang ada khusus formula khusus untuk bayi ya. Kemudian di sini ada belakangnya lagi ya. Di sini ada informasi produk mengenai Ultramilk. Di sini juga Full Farm, kemudian di sini Bir Brand. Jadi masing-masing memiliki jargon yang berbeda-beda ya. Di sini pastinya mereka mengatakan bahwa untuk membantu pembentukan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi ya kan, asupan vitamin ya kan, untuk mengawali kebiasaan hidup hari yang aktivitas Anda. Di sini juga jargonnya wielding ya. Nah, di sini dengan keahlian generasi ke generasi. Jadi Frisian Black ini mampu memberikan yang terbaik untuk yang dipersembahkan dalam bentuk produk ini ya. Kemudian Bir Brand ini mengatakan di sini 100% susu sapi steril murni. Jadi lebih sini ya. Kira-kira itu ya teman-teman. Dan pastinya kalau teman-teman yang muslim itu jangan lupa ya, setiap membeli produk yang memang yang sifatnya yang dimakan ya atau diminum, itu kan terkait harus ada setidaknya logo lisensi berupa halal dari LPPO MUI ya. Dan ketiga produk ini sudah masuk. Tapi kalau tidak jauh terkaitan dengan masalah makan dan minum ya tidak mesti produknya itu halal ya. Jadi penting ini. Dan pastinya teman-teman jangan lupa juga di sini melihat. Jadi di sini ya kita bisa melihat ini volumenya 250 ml, ini volumenya 225. Kemudian ini 189. Jadi kalau kita melihat per mililiternya tinggal dihitung dengan rupiahnya. Berapa per mililiternya rupiahnya. Ini bisa dilihat. Tadi kan di sini yang yang Ultramilk tadi 6.000 tapi 250. Sementara ini 225 cuma 5.500. Jadi plus minus sama saja. Kemudian kotaknya ini lebih agak-agak gemuk pendek, kalau ini lebih kurus panjang. Nah ini juga sekitar 9.589 ml. Jadi tinggal menghitung per mililiternya kalau memang ingin menghitung sampai sedetail itu ya. Dan di sini lagi kita lihat di sini dikatakan kalau untuk Ultramilk mengandung inositol 10,3 mg, klorida 239 mg per sajian. Di sini kalau untuk yang Frisian Black di sini ditulisnya kocok dahulu sebelum diminum, simpan di tempat hujan kering, setelah dibuka segera dihabiskan. Jadi sama-sama ketiga-tiganya pada prinsipnya dihabiskan ketiga-tiganya. Nah ini informasi gizi detailnya dari kedua susu UHT ini ya. Ada informasi vitamin A, B, C, D dan yang lainnya ditambah dengan B kompleks yang lainnya. Sementara untuk Bir Brand itu tidak dicantumkan mengenai detail produk dari vitaminnya ya, vitamin yang diperkaya dengan vitamin. Oke, itu saja teman-teman perbandingan susu Bir Brand dengan susu UHT sejenis. Yang pertama yang utama kita bandingkan tadi adalah proteinnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Jangan lupa ya teman-teman, konsumsilah susu sebagai asupan tambahan untuk menyempurnakan dari 4 sehat yang biasa kita makan sehari-hari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.